Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Rizal. Selamat siang. Selamat siang. Yang saya hormati Brigjen Dr. Budi Waka dari RSPAD dan rekan-rekan. Tentunya rekan media yang saya udah kangen banget. Puji syukur kita bisa bertemu walaupun masih virtual. Bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Yang kedua adalah kerja keras dan hebatnya RSPAD. Saya menyumbang semangatnya. Dan tentu doa dari rekan-rekan media sekalian. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Budi terjadi, bahkan saya mengatakan ini adalah satu mukjizat bagi saya. Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat yang saya hormati, saya memang melakukan kegiatan fisik yang mungkin berlebihan ya, sehingga pada saat ada virus terpaksa harus terkena ya. Bukan saya saja, di Kementerian Perhubungan ada rombongan saya ada kurang lebih ada 7 ya. Saya nggak tahu kenanya di mana, tapi ada beberapa lagi ya. Dan masing-masing berpencar. Saya termasuk usia yang paling tua karena saya 63 tahun, yang lain paling tinggi kan 60 tahun. Nah, oleh karenanya saya sangat berterima kasih kepada RSPAD, kepada dokter dan semua tim yang memang luar biasa berdedikasi sampai hari ini tiap hari saya masih dikunjungi oleh dokter dari RSPAD. Ada dokter jantung, ya, dan berbagai dokter yang lain. Saya memang masuk di RSPAD tanggal 13 dan tercatat keluar dari RSPAD tinggal 31. Tanggal 31 itu saya sadar baru mengalami satu rapid test pertama kali, dinyatakan negatif. Jadi karena saya pikir RSPAD bisa digunakan orang lain, ya, dan saya di rumah mungkin lebih rileks, ya. Tugas teman-teman di RSPAD banyak, saya jangan ngerusui, ya. Tapi pun saya sampai di rumah dirawat oleh istri dan anak saya, itu tiap hari tidak kurang 2-3 dokter datang ke rumah. Terima kasih kedua kalinya Pak Budi dan kawan-kawan. Ini luar biasa. Ya, saya nggak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Rasanya koyo rojo. Ya, hebat luar biasa Pak Budi dan kawan-kawan. Nah, saya juga melihat bahwa apa yang dilakukan ini bukan sekedar kebetulan. RSPAD memiliki kualifikasi yang baik. Dokter-dokternya baik, baik hati, dan punya personal approach yang bagus. Ini menjadi contoh untuk rumah sakit yang lain. Jujur saya belum pernah diperlakukan seperti ini oleh satu rumah sakit manapun itu. Ya. Nah, oleh karenanya kerja keras dari RSPAD ini perlu diapresiasi. Dan saya berserta keluarga mengucapkan terima kasih. Nggak ada RSPAD, Bu Dita, Bu Polana, ya, Mbak Ratna, ya, kita nggak ketemu lagi. Tapi alhamdulillah RSPAD berusaha, Allah kasih jalan, Anda doa dan saya usaha. Mereka membimbing saya dengan tulus.
dengan kompeten, disiplin. Bahkan nggak boleh makan banyak atau makan banyak, makan obat. Saya harus hormat, harus ikut dengan apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah ini improve. Nah memang ada satu proses tertentu sehingga negatif keduanya itu belum terjadi. Menurut catatan baru terjadi kalau nggak salah Kamis atau Jumat gitu. Nah baru karena sektek minta surat, saya teleponlah ke Pak Dokter, Pak Waka, Pak Budi, Pak, aku wis ditakoni, saya udah ditanya sama seknet, apa nyambut gawe maneh, ya. Tapi sebelum itu aku udah ketemu Pak dengan teman-teman ini, tanyain deh. Saya udah ketawa-ketawa sama teman-teman ini, udah apa yang dikerjakan teman sudah sebelum dokter mengatakan saya positif. Alhamdulillah per kemarin saya dapat surat dari Budi, Pak Dokter Budi. Matur nuwun Pak Budi, terima kasih. Karena itu saya sudah serahkan seknek. Dan kalau menurut catatan saya menambahkan benar apa tidak nanti Dokter Budi bisa catat. Kalau mulai tanggal hari Jumat itu 14 hari saya baru tanggal 15 baru selesai isolasi. Nah tanggal 15 ya di sini yang wartawan kelihatan Mbak Ratna, jadi saya ada siapa lagi saya nggak kelihatan di sini ya. Dan teman-teman dari Porahub, terima kasih ya. Lagunya luar biasa, aku sampai netesin air mata loh. Ya, kalian luar biasa. Ya. Ini sahabat-sahabat saya Dokter Budi. Mereka itu bikin lagu, jangan menyerah. Nah, saya dibantu dengan dokter, nggak menyerah. Jadilah saya sembuh. Nah, secara khusus saya sekali lagi menyatakan terima kasih kepada Dokter Budi, Dokter Nyoto, Dokter Basuki, Dokter Abraham yang memimpin proses penyembuhan saya. Pimpinannya luar biasa, ya. Pahlawannya juga istri saya, karena istri saya juga menghubungi semua dokter itu tanpa saya tahu, sampai saya sadar, dan saya hanya berhubungan dengan Dokter Budi dan dokter yang mengunjungi saya. Nah, oleh karenanya saya juga terima kasih atas kunjungan dokter-dokter yang datang ke rumah saya. Saya sebutkan bersama satu persatu. Dokter Retno, ya, itu luar biasa. Ibu-ibu yang sabar. Dokter Pujo, yang humanis, ya. Dokter Soro yang teliti. Dokter Muladi, ini tiap hari karena dokter fisioterapi. Sekarang jadi koncoku. Bu Polana sak kampung karo sampean tuh. Bojone sampean. Ya. Penyenengan bukan sampean deh. Nah, saya juga harus menyampaikan beberapa dokter yang luar biasa bergantian. Ada Dokter Anjar, ada Dokter Eni, Dokter Eti, Dokter Bayu, Dokter Risman, Dokter Rahman, yang secara bergantian. Bayangin, sehari itu ada 3 dokter ke rumah saya loh. Ya, teman-teman di kantor nggak boleh ke rumah, tapi dokter-dokter itu pakaian robot datang 3 hari 3 orang. Bayangkan ini satu upaya yang luar biasa dan harus diapresiasi. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih. Saya mengharapkan hubungan antara RSPAD dan Kemenhub jangan sampai di sini. Pak Sekjen bikin suatu MOU, apa yang harus kita kerjakan kita lanjutkan. Satu hal yang penting kita sampaikan bahwa ini bukan sekedar saya itu sembuh gitu. Kami diskusi sama Dokter Budi ada 2. Satu, saya sembuh. Tapi ini harus menjadi suatu semangat bahwa RSPAD terdepan dan memberi contoh. Dan memberi contoh daerah-daerah yang lain untuk melakukan kegiatan yang sama dengan RSPAD. Banyak RSPAD yang lain
Pak Budi kalau mau ngajak Sabang aku ikut ya. Ini hebat loh, orangnya pinter-pinter. Ya. Nah, oleh karenanya COVID-19 ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden, ini harus dilakukan. Menyimpang sedikit Pak Dr. Budi, dari apa yang disampaikan oleh Presiden, kami mengeluarkan 2 Permenhub. Di antaranya mendukung apa yang dilakukan oleh RSPAD. Dan semua berjalan lancar. RSPAD kalau ada masalah transportasi, kami siap mendukung. Ya. Nah, tentu kita harus menilai musi bersih, musi sehat. Saya janji mau olahraga nanti. Kita olahraga sama-sama ya teman-teman. Saya juga janji selalu kontrol ke RSPAD supaya ketahuan sakitnya apa. Ya. Nah, kalau kita begini kerjasama, semua itu menjadi mudah. Tadi Pak Presiden mengatakan Jakarta udah mulai turun. Benar ya, Dokter Budi? Betul, Pak. Jakarta udah turun. Nah, sekarang kita harus jaga di sana. Nah, kami disuruh menjaga Jakarta sebagai satu kawasan yang tertutup. Tidak ada pergerakan mudik, tetapi untuk daerah-daerah ada diskresi. Jadi kalau Jakarta itu diskresinya agak berat karena memang terbesar. Tapi yang membahagiakan, Pak Presiden tadi ngomong sudah menurun. Dan tadi Pak Presiden mengumpulkan seluruh gubernur. Dan dinyatakan bahwa ini musuh bersama dan tercatat gubernur-gubernur juga mendukung. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita harus saling mendukung. Gak mungkin saya jalan sendiri itu membuktikan, gak mungkin. Saya nyata-nyata butuh RSPAD. RSPAD harus kita dukung. Saya harus mendukung yang lain. Marilah kita bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pertama kali untuk Presiden. Presiden itu pada saat saya dinyatakan COVID, istri saya langsung ditelepon. Setengah jam teleponnya. Lama. Tabah ya. Udah. Habis itu ngirim utusan dan terus. Saya sadar, saya sampai rumah jam 8, 8:15 Presiden udah telepon. Perhatiannya luar biasa. Oleh karenanya, saya terima kasih dengan Presiden. Walaupun 2 telepon, untuk saya besar artinya, untuk keluarga saya besar. Yang kedua tentu kepada RSPAD yang luar biasa. Yang ketiga, kabinet. Teman-teman kabinet. Yang ketiga saya secara khusus harus ngomong ya. Dengan bahwa Pak Luhut itu penyelamat saya. 2 hari sebelum saya sadar, dia telepon saya, Budi, kamu berhenti bekerja, kamu ke rumah sakit. Saya confident kalau atasan saya suruh, masuklah saya ke rumah sakit, besoknya nggak sadar. Nah rupanya Pak LBP ini berhubungan dengan Dokter Budi dan Dokter Nyoto. Setiap kali lapor, udah tahu aku, kamu tuh ngapain aja gitu. Ya, jadi saya harus mengatakan terima kasih sejawat saya yang luar biasa. Apalagi dia menjadi atentrim saya yang menggantikan tugas-tugas saya. Saya harus terima kasih. Berikutnya, saya terima kasih lagi dan terharu kepada para wartawan. Wartawan tuh tiap hari tanya sama Mbak Adita, apaan sih Pak Budi nyambet gawe maneh, kerja lagi gitu, nanyain gitu. Aku bilang, Mbak, bilang aja, aku sudah mulai sembuh, tapi aku belum berinteraksi. Apa yang disampaikan Pak Adita itu adalah omongan saya. Tapi saya nggak mau katakan karena nanti komplikasi. Saya kan bukan menteri, menterinya kan Pak Luhut. Ya, jadi saya maaf teman-teman media. Mulai press conference ini sebenarnya
sudah mulai bisa, tapi saya cenderung lewat Mbak Adita aja. Ya, nanti tanya Mbak Adita, mediatan saya jawab. Ya, saya nggak bisa langsung karena keterbatasan waktu. Saya mesti exercise supaya bisa lebih sehat, supaya sehatnya sama dengan Dokter Budi. Ya, Dokter Budi kan gagah, gede, ganteng. Nah, aku pengen kayak Dokter Budi. Ya, nanti ya member lah Pak, aku nggak bisa sama. Nanti saya sehat, tanggal 5 insya Allah saya mendekati itu. Saya juga terima kasih kepada wartawan yang secara khusus membuat untuk laga. Aku nangis tuh, walaupun kata lanang ini nangis. Ya, saya laki ini nangis bahwa satu lagu yang begitu menyentuh, 40 wartawan menyanyikan lagu Jangan Menyerah. Aku tuh bisa nggak menyerah karena Gatot Subroto, bukan sendiri. Kalau aku sendiri nggak bisa. Ya. Dan sebelumnya Allah kasih. Semua mendukung. Teman-teman di kantor ini juga luar biasa. Bikin pengajian, doa satu-satu, ya. Ini masing-masing kelompok mendoakan saya. Saya terima kasih luar biasa. Dan tentunya saya terima kasih pada istri saya yang tercinta, anak saya yang tersayang, kakak adikku yang baik-baik, karena mereka adalah pahlawan untuk berkomunikasi dengan RSPAD dan mana-mana, menyelamatkan saya dari suatu bahaya. Sekali lagi, COVID atas saya ini bukan karena saya. Kita ingin membuat satu semangat baru untuk melawan COVID. Ya, COVID harus selesai. Pak Presiden mengharapkan Juli udah selesai. Nah, oleh karenanya, teman-teman kementerian, kita harus dukung. Mei ini puncak, Juni ini menurun, Juli itu tidak berarti, Agustus kita udah bisa seperti sedia kala. Sekali lagi Pak Budi, ngatur nuwun sangat, terima kasih sekali, ya. Teman-teman wartawan, saya terharu. Terima kasih teman-teman dari semua media itu. Maaf kalau saya belum bisa wawancara. Nanti tanggal 5 baru saya bisa efektif untuk berwawancara. Karena memang kepadatan, keharusan mengikuti petunjuk-petunjuk dokter. Tanggal 5 kita ngopi sama-sama. Setuju ya? Jadi sekali lagi, Dokter Budi terima kasih. Matur nuwun sangat, wartawan. Kita ketemu lagi tanggal 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.